Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raina Marikta Ilmi dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan ngejelasin nih pembahasan soal UAS untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Tunggu apa lagi, simak yuk! Oke teman-teman, pada video pertama ini kita akan membahas soal UAS semester 2 untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Untuk pertanyaan nomor 1. Pernyataan tentang pasar monopolistik manakah yang dianggap benar? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pasar monopolistik ini masuk ke dalam struktur pasar, yang mana struktur pasarnya itu berdasarkan jumlah perusahaan atau produsen. Nah, dapat kita lihat dari ini bahwa pasar monopolistik ini termasuk ke dalam pasar yang jumlah produsennya itu banyak dan produknya itu terdiferensiasi. Nah, kita harus tahu nih definisi dari pasar monopolistik. Jadi, pasar monopolistik itu adalah pasar yang banyak penjualnya, tapi setiap penjualnya itu menawarkan produk yang mirip, tetapi nggak identik, makanya disebut produknya tuh terdiferensiasi. Nah, contohnya tuh kayak gini gampangnya. Misalkan, di suatu kedai kopi atau kafe, ada kopi janji jiwa, kopi kenangan, dan juga kopi yang di dekat kampus. Nah, ini tuh sama-sama jual kopi, tapi ada perbedaan rasa, kemasan, nama menu, ataupun tempat penjualannya. Nah, dari contoh ini, pembeli itu bisa pilih sesuai selera yang mereka suka. Nah, ciri-ciri dari pasar monopolistik. Ada ciri-ciri utamanya, yang pertama itu penjualnya banyak. Lalu produknya tuh bervariasi, tapi gak identik. Selalu yang ketiga itu penjualnya tuh punya kekuatan menetapkan harga. Jadi penjual tuh bisa atur harga sendiri karena produknya tuh beda dari pesaing. Dan yang keempat ini adalah tidak ada hambatan masuk pasar. Maksudnya itu masuk ke pasar tuh nggak susah. Jadi siapa itu bisa ikut jualan meskipun orang tersebut baru berusaha untuk membuat usaha. Nah, untuk kondisi pasarnya itu harga lebih tinggi dari biaya marginal. Karena penjual tuh bisa atur harga, biasanya mereka tuh akan jual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi. Tapi, karena harganya lebih tinggi, jumlah barang yang diproduksi pun jadi lebih sedikit, sehingga outputnya itu lebih rendah dari kondisi efisien. Nah, karena itu, akibatnya terjadinya deadweight loss atau kerugian efisiensi. Artinya, ada konsumen yang sebenarnya tuh mau beli produk itu kalau harganya lebih murah, tapi karena kemahalan, akhirnya mereka nggak jadi beli deh. Nah, ini disitulah terjadilah pemborosan atau ketidakefisiensian dari pasar ini. Kita bahas satu persatu dari pilihan gandanya. Yang A, pada pasar monopolistik terjadi deadweight loss sesuai dengan ini, lalu karena harga lebih tinggi dan outputnya tuh jadi lebih rendah. Nah, ini sesuai dengan pernyataan mengenai pasar monopolistik, sehingga jawabannya adalah A. Untuk jawaban B. Nah, kalau jawaban B ini salah. Pasar monopolistik itu justru kurang efisien. Ini malah efisien di jawabannya, berarti ini salah. Lalu yang ketiga, yang C, pasar monopolistik kurang unggul dalam efisiensi dinamis karena ketiadaan insentif yang kuat untuk inovasi dan diferensiasi produk. Nah, ini tuh malah kebalikannya ya. Pasar monopolistik ini justru cukup baik dalam efisiensi dinamis karena adanya diferensiasi produk dan juga perusahaan tuh berlomba-lomba menciptakan produk yang unik. Lalu yang D ini, pernyataan ini juga terbalik, harga lebih tinggi dan output lebih rendah. Bukan sebaliknya, ini malah harga lebih rendah, outputnya lebih tinggi. Tidak sesuai dengan yang ini, sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jika perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan P sama dengan 100 min 2Q dan kurva biaya marginalnya itu MC sama dengan 20 tambah Q, berapa tingkat output yang memaksimalkan keuntungan? Kita ketahui dulu dari soalnya, yang mana fungsi permintaannya itu P sama dengan 100 min 2Q, lalu marginalnya itu MC sama dengan 20 tambah Q. Nah, pertama-tama kita menentukan fungsi total penerimaan atau
total revenue-nya. Total revenue itu kan rumusnya P kali Q. P-nya udah diketahui nih, 100 min 2Q. Tinggal kalikan Q dengan 100 min 2Q ini, sehingga menghasilkan 100Q min 2Q pangkat 2. Lalu yang kedua, kita menurunkan nih fungsi penerimaan total ini, total revenue ini, ke marginal revenue. Diturunkanlah dari 100Q min 2Q kuadrat menjadi 100 min 4Q, yang mana 100Q diturunkan menjadi 100 dan 2Q kuadrat diturunkan menjadi 4Q karena 2 kali 2 4 dan 2 kurang 1 1, jadi menghasilkan 4Q. Lalu yang ketiga itu memaksimumkan keuntungan dengan marginal revenue sama dengan marginal cost yang ini. Nah ini tuh kita udah hasilin sebelumnya kalau marginal revenue itu 100 min 4Q dan marginal costnya itu diketahui dari soal 20 tambah Q, sehingga menghasilkan Q-nya itu sama dengan 16. Nah kesimpulan dari soal ini tuh kalau untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan monopoli itu harus memproduksi sebanyak 16 unit output. Proses ini melibatkan pencocokan antara pendapatan marginal atau MR dan juga biaya marginal atau MC. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Manakah pernyataan di bawah ini yang dianggap sebagai kelebihan dari pasar monopolistik? Kita bahas satu persatu. Yang A, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Nah, ini tuh termasuk ke dalam ciri pasar persaingan sempurna ya teman-teman. Jadi meskipun ada persaingan, pasar monopolistik ini tidak menekankan persaingan harga secara ekstrim. Seperti pasar persaingan sempurna, ini tuh lebih menonjol adalah diferensi produk. Jadi monopolistik itu lebih ke diferensi produk, bukan persaingan harga yang ekstrim. Lalu untuk yang B, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena permain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Nah ini tidak termasuk ke pasar monopolistik ya, karena ini masuknya antara ciri pasar monopoli atau oligopoli. Karena ini ada katanya dibutuhkan modal yang cukup besar. Sedangkan untuk masuk ke pasar monopolistik ini itu mudah masuknya, nggak harus modalnya tuh harus besar. Lalu yang C, banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang tertarik baginya. Nah ini tuh termasuk pasar monopolistik karena ini tuh kelebihan utama dari pasar monopolistiknya yaitu diferensiasi produk. Jadi konsumen tuh bisa milih produk yang bermacam-macam variasinya. Lalu yang D, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Nah ini tuh termasuk ke dalam mengarah ke konsekuensi dari inovasi. Jadi meskipun inovasinya itu bisa terjadi, pernyataan ini tuh menyoroti ke dampak negatif, yang mana kalau biayanya naik maka dibebankan ke konsumen, jadi bukan kelebihannya ini. Sehingga jawabannya benar itu adalah yang C. Selanjutnya ke soal nomor 4. Dalam konteks diskriminasi harga tingkat pertama, jika perusahaan mampu mengenakan harga yang berbeda untuk setiap unit yang terjual, berapakah surplus konsumen dalam situasi ini? Nah, di dalam ekonomi itu diskriminasi harga tingkat tuh jadi terjadi saat perusahaan tuh bisa mengenakan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Sesuai itu tuh tergantung sama berapa besar konsumen tuh rela bayar atau kita sebut dengan willingness to pay atau WTP. Nah, di dalam situasi ini perusahaan tuh akan menjual barang dengan harga tertinggi yang sanggup dibayar oleh masing-masing konsumen. Akibatnya itu nggak ada kelebihan atau keuntungan tambahan yang diterima oleh konsumen. Makanya disebut tidak adanya surplus konsumen. Contohnya tuh gini nih. Misalkan konsumen tuh rela bayar tiket seharga 500.000, maka perusahaan tuh juga bakalan menjual tiketnya tuh seharga 500.000. Sehingga
Jika mencari surplus konsumen, yang mana rumusnya itu WTP atau willingness to pay dikurangi harga jual, berarti menghasilkan 0 rupiah. Sehingga surplus konsumennya itu 0. Jadi jawabannya adalah yang B atau 0. Kita ke soal selanjutnya, nomor 5. Perusahaan pada pasar oligopoli dapat memperoleh laba ekonomi yang positif. Nah, oligopoli juga termasuk ke dalam struktur pasar, yang mana oligopoli ini jumlah perusahaannya itu cuma beberapa. Kita harus tahu nih pasar oligopoli itu apa. Jadi, pasar oligopoli itu pasar yang isinya tuh cuma sedikit perusahaan. Perusahaannya tuh cuma beberapa, cuma sedikit gitu. Terus, masing-masing tuh perusahaan tuh punya pengaruh besar terhadap harga dan juga keputusan pasar. Nah, ciri-ciri utamanya, jumlah pesaingnya sedikit. Jadi persaingannya tuh nggak sebanyak pasar bebas gitu. Terus ada hambatan masuk tinggi. Jadi untuk masuk ke pasarnya itu butuh modal yang gede, teknologinya tuh yang tinggi, sama merek brandnya tuh udah kuat gitu. Terus yang ketiga itu perusahaannya tuh di dalam itu saling intip strategi. Misalnya kalau satu nurunin harga, perusahaan lain bisa ikut-ikutan. Nah, dampaknya itu karena masuknya itu susah, maka perusahaan yang udah ada bisa santai dan tetap untung. Mereka itu bisa dapat laba ekonomi bukan cuma dalam waktu dekat, tapi juga dalam waktu jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Gampangnya itu mereka tuh punya posisi yang cukup aman dari gangguan pesaing baru. Nah, sesuai dari jawaban berarti jawabannya adalah yang C, di jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ke soal nomor 6, persaingan monopolistis merupakan, sebelumnya kita udah membahas kalau pasar monopolistis itu pasar yang mana banyak penjual menjual produk yang mirip tetapi tidak identik. Nah, kita bahas satu persatu ABCD-nya. Yang pertama, organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal. Ini nggak termasuk ya teman-teman, karena pasar monopolistik itu jumlah produsennya itu banyak, bukan tunggal. Kalau tunggal itu termasuk ke pasar monopoli. Organisasi pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk dengan terdiferensiasi. Nah, ini termasuk ke dalam pasar monopolistis, yang mana produknya terdiferensiasi dan jumlah perusahaannya itu banyak. Yang C, organisasi pasar di mana terdapat beberapa penjual. Nah, ini nggak termasuk ya teman-teman, karena kalau beberapa itu masuknya ke oligopoli. Dan juga ini ada kata homogen ya. Kalau homogen itu nggak termasuk, masuknya ke pasar persaingan sempurna. Yang D, organisasi pasar terdapat jumlah besar penjual dan pembeli komoditi produk seluruh perusahaan di dalam pasar bersifat homogen. Nah, kata ada homogen ini tidak termasuk ke pasar monopolistis, sehingga jawabannya yaitu B. Selanjutnya ke soal nomor 7. Di dalam persaingan harga, perbedaan model count-out dan juga model Bertrand adalah, nah kita itu harus bisa membandingin antara model count-out dan juga model Bertrand ini. Nah, kalau misalkan model count-out, itu perusahaan itu bersaing dalam hal jumlah output atau jumlah kuantitasnya, jumlah kuantitas yang diproduksi. Terus masing-masing perusahaan itu menganggap outputnya tuh pesaingnya tuh tetap, jadi output pesaing itu dianggap tetap. Lalu hasil akhirnya tuh harga pasar masih berada di atas biaya marginal. Harganya itu lebih dari biaya marginal, jadi masih ada laba. Sehingga perusahaan itu tuh tetap mencetak laba. Selanjutnya untuk model Bertrand, nah beda nih dengan model count-out. Kalau model Bertrand ini, perusahaan tuh bersaing dalam penetapan harga. Karena produk yang diasumsinya kan juga homogen, perusahaan itu cenderung saling turunkan harga agar konsumennya itu bisa memilih produknya. Akibatnya harga akan terus turun hingga sama dengan biaya marginal. Nah, karena harga sama dengan harga biaya marginal, sehingga tidak mencetak laba. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan yang paling mencolok adalah kalau count-out itu bisa mencetak laba, kalau Bertrand ini tidak mencetak laba karena persaingannya itu sangat ketat. Sehingga jawaban yang benar yaitu yang A. Yang mana model count-out itu setiap perusahaan mencetak laba, sedangkan
Model Bertrand, setiap perusahaan menetapkan harga pada biaya marginal ini dan tidak mencetak harga. Sehingga jawabannya yang A. Kita pindah ke soal nomor 8. Apa itu Nash equilibrium dalam game teori? Nah, kita harus tahu nih definisi dari Nash equilibrium. Nah, Nash equilibrium itu kondisi di mana tidak ada pemain yang mengubah strategi secara sepihak, karena strategi yang dipilih itu sudah optimal dengan mempertimbangkan strategi pemain lain. Artinya itu, setiap pemain itu telah punya strategi terbaik dengan asumsi strategi pemain lain itu tetap. Jadi, gak ada yang bisa meningkatkan hasilnya sendiri dengan mengubah strategi secara sepihak. Contoh singkatnya itu seperti ini. Misalkan ada 2 perusahaan nih. Nah, 2 perusahaan itu saling bersaing dalam menentukan harga. Jika satu perusahaannya itu perusahaan ini menurunkan harga, maka perusahaan satunya juga akan ikut menyesuaikan. Maka mereka itu akhirnya stabil di titik tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan Nash equilibrium. Nah, jawaban yang benar itu yang B. Keadaan di mana setiap pemain memilih strategi yang memaksimalkan keuntungan mereka dengan memperhatikan pilihan pemain lain. Seperti tadi, yang mana perusahaan ini mengikuti strategi dari perusahaan lain untuk menurunkan harga, sehingga jawabannya yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam konteks prisoner dilema, apa yang biasanya dianggap sebagai pilihan yang rasional bagi masing-masing pemain? Nah, kita bisa bayangkan skenarionya seperti ini, teman-teman. Misalkan ada 2 orang tahanan A dan tahanan B. Mereka itu ditahan di ruangan yang terpisah dan gak bisa ngobrol satu sama lain. Kemudian, polisi itu menginterogasi mereka dengan memberikan mereka 2 pilihan, antara diam atau mengaku. Kalau diam atau silent, itu berarti mereka tuh secara tidak langsung bekerja sama. Itu artinya gak saling ngakuin. Kalau yang kedua, mengaku atau confess, itu artinya berkhianat. Jadi, ada yang ngakuin kesalahan dan menyebut nama temannya juga. Kita bisa lihat dari matriks payoff tersebut. Nah, di sini ada bagian A, silent dan confess, dan ini juga bagian B, silent dan confess. Yang mana angka pertama ini, min 2, min 5, min 10, dan min 5, yang paling depan itu termasuk hukuman untuk A. Sedangkan untuk angka yang kedua, yang kayak min 2, min 10, min 5, dan min 5, ini merupakan hukuman untuk B. Nah, angka ini merupakan pemisalan dalam lama di penjara. Nah, penjelasan untuk setiap kotaknya itu seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan A-nya itu diam dan B-nya itu diam, maka mereka berdua itu nggak mengaku dan juga tidak adanya cukup bukti sehingga kemungkinan mereka masing-masing akan mendapatkan penjara selama 2 tahun. Nah, jika A-nya diam dan B-nya itu confess atau mengaku, maka otomatis A-nya itu karena diam akan mendapatkan 10 tahun penjara, sedangkan B akan mendapatkan 5 tahun penjara. Nah, itu tuh artinya A-nya itu berkhianat dan B-nya itu maksudnya tuh A-nya itu diam dan B-nya itu yang berkhianat. Nah, setelah itu jika A-nya confess atau mengaku dan B-nya itu diam atau silent, itu artinya A yang berkhianat dan B yang diam. Jadi A-nya mendapatkan hukuman ringan selama 5 tahun penjara, sedangkan B mendapatkan hukuman berat selama 10 tahun penjara. Dan yang terakhir ini adalah jika A mengaku dan B-nya juga mengaku, itu artinya mereka tuh saling berkhianat, sehingga keduanya itu kena hukuman sedang selama 5 tahun masing-masing. Nah, jadi apa pilihan yang paling masuk akal secara rasionalnya? Jadi kalau walaupun mereka itu bisa bebas jika sama-sama diam atau mendapatkan lama tahun penjara dikit, mereka itu gak bisa saling percaya dan masing-masing pasti mikir, kalau aku diam tapi dia berkhianat, aku bisa dihukum 10 tahun, mending aku juga ngaku aja. Nah, jadi dua-duanya mengaku sehingga menghasilkan min 5, min 5. Nah, jadi ini tuh masuk ke Nash equilibrium, yang mana Nash equilibrium itu terjadi ketika
nggak ada pemain yang mau ubah pilihannya secara sepihak. Di sini saling mengaku dan saling mengaku itu adalah nas equilibrium. Nah, hubungannya dengan prisoner's dilemma ini nunjukin bahwa dua orang yang ingin untung bersama bisa berakhir saling rugi karena nggak saling percaya. Nah, karena itu pilihan paling rasional secara individu adalah berkhianat atau mengaku. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang B. Selanjutnya ke soal nomor 10. Perusahaan X dan Y menyusun strategi untuk meningkatkan omset penjualannya dengan melakukan kontrak dengan brand ambassador atau BA dari artis drama Korea terkenal. Berikut dengan matriks payoff untuk dua perusahaan tersebut. Apakah pemain X memiliki strategi dominan? Jika iya, apa strateginya? Nah, kita yang ditanyakan adalah strategi dari pemain X ini. Kita lihat payoff-nya. Angka pertama tiap pasangan ini itu untuk X-nya. Nah, kalau jika Y itu kontrak BA, maka X-nya itu X kontrak BA, maka si X-nya itu adalah 20. Jika X-nya tidak kontrak BA, maka akan mendapatkan 12. Nah, antara 20 dan 12 ini kita fokusnya ke X ya, teman-teman, karena di sini ditanyakannya pemain X yang strategi dominan. Nah, antara 20 dan 12 ini yang lebih tinggi adalah yang 20. Berarti antara kontrak BA dan kontrak BA. Selanjutnya, jika Y tidak kontrak BA, maka kalau X-nya kontrak BA itu 30. Kalau X-nya tidak kontrak BA itu mendapatkan 20. Sehingga yang paling besar itu adalah 30. Nah, yang ini ya teman-teman, kalau Y kontrak BA, X lebih untung, yang mana 20 dibandingkan 12 berarti menang 20. Selanjutnya, jika tidak kontrak BA, Y-nya itu tidak kontrak BA, X itu lebih untung antara 30 dan 20 ini. Nah, dari kedua ini diambil yang paling besar. Selanjutnya kita bandingkan antara kontrak BA dan tidak kontrak BA. Di antara ini yang paling besarnya itu adalah yang 30. Sehingga dapat kita lihat bahwa dari 20 dan 30 ini yang mana X itu selalu memiliki kontrak BA apapun pilihan Y-nya. Jadi meskipun X-nya kontrak BA maupun pilihannya Y-nya itu kontrak BA atau tidak kontrak BA, X itu selalu menjadi dominan. Sehingga jawabannya yang A, ya, strategi kontrak BA. Berikut adalah pembahasannya. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya.